Hai guys, welcome back to my video. Di video kali ini gue bakal ngebandingin antara kerja ikut orang versus kerja sendiri, menjadi entrepreneur ataupun freelance. Enak mana, apa kelebihan kekurangannya masing-masing, dan ini pure berdasarkan my own experiences, jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Juga nanti di akhir gue bakal kasih beberapa suggestion buat teman-teman yang mungkin masih kuliah, belum mulai cemplung cari-cari duit. Ya, nanti gue kasih beberapa advice yang menurut gue penting banget untuk kalian ketahui. Jangan lupa untuk terus support channel ini juga dengan cara subscribe, like, komen, juga share video-video dari channel ini. Yo, what's up? Oke, jadi small background dulu. Gue adalah seorang karyawan dulunya. Tapi gue udah resign sekarang. Jadi gue sempat bekerja di perusahaan broadcast gitu di Cikarang. Bikin acara program TV tapi rohani. Dan gue kerja di sana selama 1 tahun 8 bulan. Kemudian Desember tahun 2020 kemarin gue resign, gue putuskan untuk memulai bisnis gue sendiri. Dan sekarang I'm currently a freelancer videographer. Jadi gue garap-garap project dari klien, bisa video produk atau video properti, video iklan, kayak gitu-gitulah. Dan my side hustle itu adalah berjualan beras shirataki. Kalau kalian mau beli, silahkan cek di shopee.co.id/KaneComart. Masih promosi, ya dong. Oke, kita langsung aja masuk ke kelebihan dan kekurangan dari bekerja ikut orang dulu ya. Kelebihannya, you have fixed income, ya kan? You have fixed schedule, 9 to 5, walaupun kadang bisa jadi lembur pastinya. Tapi salah satu benefit yang utama menurut gue adalah ya fixed income-nya itu. Apalagi kalau income-nya sudah oke. Jadi kalian nggak perlu mikir untuk pastinya ada target pasti. Kalau nggak KPI kalian jelek. Tapi maksudnya itu tuh udah settle gitu loh. Kalian udah settle. Kalian udah punya gaji tetap yang setiap bulan kalian nggak perlu pikirin. Dan kalian bisa mulai side hustle kalian setelah 9 to 5 itu. Kemudian fixed schedule. Jadi mungkin mempermudah kalian untuk planning. 9 to 5 gue di kantor, kemudian 5 to 9 gue mau ngapain, itu kalian bisa planning lebih ahead gitulah, lebih dulu. Kemudian lebih masalah ke security aja sih kalau kerja ikut orang itu, apalagi gajinya udah oke. Kelemahannya pastinya kalau mau cuti terbatas, ya kan, cuma 12 hari cuti per tahun. Kemudian tidak bisa seenaknya sendiri ya, semuanya diatur. Ya kan, sesuai tadi, semua yang fix itu menjadikannya tidak fleksibel pastinya. Kemudian untuk promosi, kenaikan gaji terkadang perlu menunggu waktu yang lama. Terus kita ini banyak bergantung dengan atasan kita. Jadi kalau kita dapat atasan yang kurang baik, yang tidak bisa mementori kita, yang nggak bisa menambah skill kita atau mengajar kita, yang pelit ilmu apalagi, wah itu udah susah banget. Apalagi kalau jenjangnya sudah nggak ada. Maksudnya kayak jenjangnya itu nggak ada. Oke, kamu mentok ya posisi ini aja. Nah itu udah stagnan ya. Kayak hidup jadinya kayak very monoton. Itu sih kelebihan dan kekurangan ikut orang. Salah satu kelebihan lainnya ya mungkin kalau kalian ikut-ikut trip ya kan, kemudian rapat kerja, itu kan kalian bisa jalan-jalan gratis, dapat makan gratis, ya itu lumayan pastinya. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari seorang wira swasta entrepreneur ataupun seorang freelancer. Kelebihannya, fleksibel. Lu mau liburan kapan pun, ya lu bisa atur sendiri. Selama nggak ada klien mungkin. Lu bisa cuti kapan pun, ya kan? Liburan kapan pun. Bukan kapan pun sih, maksudnya lu yang punya kuasa untuk memilih itu aja. Bukan terus sepanjang 1 bulan itu liburan terus, ya tokonya bisa tutup. Jadi lebih punya kuasa. Lu bisa berinovasi sesuai dengan maunya lu, karena itu bisnis lu anyway, ya kan? Lu mau coba A, coba B, lu mau kerja sama dengan si A, B, C. Menurut gua, ya kan, lu nggak perlu approval atasan, lu bisa melakukannya sesuai kehendak lu yang lu rasa baik. Jadi jauh lebih fleksibel. Itu sangat-sangat kelebihannya. Kekurangannya, tidak ada fixed income, ya. Jadi kita adalah pejuang pencari apa ya itu namanya, nota atau invoice. Pejuang invoice. Ya kita benar-benar harus, habis klien ini kelar, aduh kalau nggak ada klien nggak makan nih gue, ya kan, nggak bisa bayar cicilan nih gitu. Jadi selalu kita dipertaruhkan dan jam kerjanya tidak menentu pastinya. Justru cenderung ya guys ya, ini pengalaman pribadi gue, justru ketika lo keluar dari kantor yang sebelumnya 9 to 5 atau 8 hours working,
Kalau lu kerja sendiri, seorang freelance, wira swasta, itu kerjanya bisa jauh lebih banyak dari itu. Mungkin 12 jam sehari. Karena iyalah, apalagi kalau lu masih baru merintis usaha lu gitu. Semuanya dari nol, lu masih kerja sendiri apalagi, wah, you have to sacrifice a lot of time and effort pastinya. Tapi gini, kalau ketika usaha itu nanti berhasil, wah itu sudah kelebihannya bertambah lagi. Lu bisa menghidupi orang lain, ya kan, dengan cara hire pegawai. Lu bisa ekspansi, dan yang terpenting peluang untuk jadi kayanya, gue rasa lebih besar menjadi entrepreneur daripada menjadi pegawai. Ya pegawai kalau lu udah top liner gitu ya, udah kayak direktur jabatannya, ya it's another story. Tapi kalau pekerja yang biasa, yang standar karyawan, ya mungkin ya segitu-segitu aja. Oke, itulah kelebihan kekurangan masing-masing antara entrepreneur dan juga karyawan yang sudah gue alami sebelumnya. Kalau gue pribadi prefer yang mana? Sejujur-jujurnya, gue tetap prefer menjadi seorang freelancer atau entrepreneur. Karena gue tipikal orang yang gampang bosen. Jadi kalau gue ngerjain sesuatu yang monoton, 9 to 5, itu gue bisa jenuh sendiri. Dan jadinya jadi kurang produktif takutnya, ya kan. Jadi gue sangat-sangat prefer untuk kerja sendiri. Selain itu gue juga nggak suka diatur-atur, gue lebih suka fleksibel. Oke, walaupun besok hari Selasa kalau gue rasa oke, semuanya udah aman, deadline sudah selesai, kelar, besok gue mau jalan-jalan aja, gue jalan-jalan. Ya kan, jadi lebih gampang aturnya. Itu semuanya lebih gampang atur. Kendati demikian, gue nggak mau munafik bahwa ketika pertama kali gue keluar, resign, kemudian beberapa bulan gue sempat stuck guys, karena gue waktu itu berniat untuk mengerjakan project idealis gue, yaitu NCAT. Gue mau hajar di sini, gue mau coba jualan kaos, gue mau paid promo, tapi ternyata ada sih yang paid promo, tapi kan paid promonya cuma 25.000 ya. Gimana mau hidup dari sana gitu. Akhirnya waktu bulan Maret gue banting setir kembali ke video, dan puji Tuhannya sudah bisa mulai jalan sekarang gitu, perlahan tapi pasti. Jadi tetap waktu pertama kali keluar dari kantor itu, yang gaji gue sebelumnya itu sudah sangat oke sih guys, honestly. Udah cukup lah itu, kalau mau nikah juga udah bisa kayaknya. Itu benar-benar kemudian jadi nol. Itu gue lumayan insecure juga sih beberapa bulan waktu mencoba NCAT itu, dan tidak berhasil itu. Belum berhasil, NCAT masih ada by the way gitu. Jadi ada momen-momen itu pasti. Jadi saran gua kalau buat teman-teman yang sekarang sudah kerja kantoran, menjadi karyawan, gajinya sudah oke, udah cukup, jangan terlalu berani seperti gua. Karena mungkin gini, gua ngitung-ngitungnya dari oke, tabungan gua cukup nih. Gua rasa tabungan gua cukup, dan waktu itu saham lagi oke-okenya banget. Jadi paling nggak gue masih ada penghasilan dari saham juga, main saham, trading. Dan gue juga punya orang tua yang cukup gitu. Gue bisa tinggal di rumahnya, nggak masalah, makan juga di sana. Jadi sangat mengurangi biaya akomodasi. Sisanya uangnya bisa gue tabung lagi untuk gue bereksperimen, mencoba usaha-usaha sampai nanti akhirnya ketemu. Jadi itu gambaran gua waktu itu, waktu resign. Jadi gua rasa oke, aman gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin nggak punya privilege seperti gua, nggak punya orang tua yang mampu, kalian benar-benar kayak on your own, ya kalian memang harus benar-benar lebih perhitungan. Kalian tabung. Gua sarankan untuk mendingan kalian punya side hustle. Nah, side hustle ini gue juga kerjain ketika gua menjadi seorang pegawai waktu itu. Jadi 9 to 5 gue kerja kantor, gue berusaha se-on time mungkin, gue nggak mau datang terlambat, tapi jam 5 gue harus pulang, sebisa mungkin. Walaupun itu mustahil, gue masih beberapa kali lembur. Tapi sebisa mungkin jam 5, pokoknya gue pulang. Gue langsung pulang, gue kerjakan pekerjaan lain. Waktu itu gue buka jasa edit video. Kemudian akhirnya gue bikin very small video production, ya kan. Yang gue syutingnya ya waktu tanggal merah atau mungkin Sabtu dan Minggu gitu. Jadi milikilah side hustle. Nah, dengan gaji lo yang tetap ini paling nggak lo secure lah
untuk basic needs lo, shelter, makanan, semuanya aman terakomodir dengan gaji itu. Nah, side hustle nih yang lo genjot beneran. Tapi memang ya lo harus punya banyak tenaga. Karena lo udah kerja 8 jam sebelumnya, setelah itu lo paling istirahat bentar doang, makan malam, and then lo tancap gas lagi untuk kerja lagi. Kemudian Sabtu Minggu, itu gue akuin sih, jarang banget gue hangout sama temen gue. Jarang banget gue punya free time waktu itu. Tapi ya, I have to do it, gitu. Karena kalau enggak, gue nggak punya pegangan setelah gue keluar dari kantor itu, ya kan. Jadi buat teman-teman harus punya side hustle. Itu yang kalian harus mulai. Apa yang kalian suka? Kalian mau bisnis makanan, siangnya kalian kerja kantoran, pulangnya bikin siomay, pre-order siomay, anything, ya kan? Atau mau jualan online, sekarang gampang banget jualan di marketplace, Shopee, Tokopedia. Coba datengin barang. Nah, you try guys. You try beberapa bulan sampai akhirnya lu rasa bahwa ini dengan penghasilannya bisa mengganti penghasilan lu yang kerja kantoran itu, bahkan lebih. Ketika lu udah ada di titik itu, di poin itu, nah itu menurut gua saat yang ideal untuk lu bisa ambil keputusan untuk resign dan mulai fokus ke pekerjaan yang tadinya side hustle. Itu sih. Jadi benar-benar harus berhati-hati, karena kalau kita on our own, ya kita sendiri yang bertanggung jawab ke diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngemis-ngemis minta orang lain. Dan ya kalau kalian mau balik kucing ke perusahaan lagi, ya syukur-syukur kalau diterima ya. Kalau enggak, kan berapi. Jadi harus benar-benar semua diperhitungkan dan diplanningkan. Tabungan berapa, dana darurat berapa. Dana darurat kalau gua ya 6 kali gaji, sorry. Terus ya kos-kosan aman nggak? And so on. Jadi harus benar-benar dicatat dan dihitung. Kemudian, tadi gue juga bilang, gue akan kasih advice buat teman-teman yang masih kuliah. Ini salah satu penyesalan, walaupun gue nggak mau menyesal. Adalah ketika gue kuliah, ya mungkin karena gue kuliah di luar negeri juga kali ya. Jadi, gue kurang melek dengan yang namanya mencari duit. Karena di sana toh juga nggak bisa kerja. Tapi buat teman-teman yang kuliah di Indonesia, mulai cari kerjaan sekarang. There are a lot of opportunities, guys. You can be a content creator, at least you start something lah, anything, buka PO lah, datengin barang dari Korea lah, anything, jualan mainan, jualan lighting kamera, kayak apapun lah, coba aja. Selama lu kuliah, lu harus coba cari duit, harus, menurut gue pribadi. Karena gue rasa gue cukup terlambat memulai itu ya, usaha-usaha itu. Jadi buat teman-teman mulai sekarang. Walaupun kalian masih kuliah, tugas kuliah ya bisa lah dikerjain. Lu pasti punya waktu sisa. Sabtu Minggu, hangout dikurangin lah. Hangout paling 3 jam aja. Sisanya lu build your own business. Jadi, waktu kalian nanti lulus, syukur-syukur nih. Kalau bisnis kalian akhirnya bisa berjalan dan menghidupi kalian. Wah, kalian akan hidupnya tuh enak gitu loh guys. Dan bisa mapan as soon as possible. Gitu. Jadi paling nggak kalian udah punya bisnis yang kalian build semenjak kuliah umur 20-an atau umur 18 bahkan. Ketika kalian umur 22, bisnis itu sudah berjalan 2 tahun dan sudah established, sudah punya karyawan, wah enak. Kalian bisa open another opportunity nanti ketika kalian lulus dan keluar sana. Jadi jangan bersantai ria ketika kalian umur 18 sampai 22. Justru itu waktunya kalian untuk explore dan genjot. Kalau kalian fail, ya udah. Ya kan nggak ada nothing tulus guys, karena toh kalian juga mahasiswa. Emang gue mahasiswa, gue bukan waktunya cari duit, right? Jadi nothing tulus. Tapi ya itu tadi, kalau kita akan coba terus, gue yakin pasti ada at least satu yang jalan dan berhasil, dan itu akan mempermudah hidup kalian ketika kalian nanti lulus. Gitu. So, itulah video perbandingan antara menjadi karyawan dan menjadi seorang entrepreneur atau freelancer. Menurut gue pribadi, gue prefer menjadi seorang freelancer. Gimana untuk kalian? Silahkan komen di bawah. Dan ceritakan pengalaman pribadi kalian juga di kolom komen di bawah. Anyway, thank you guys for watching this video. I'll see you guys in the next video. God bless you guys. And bye-bye.